pendukung Eli Tipikor NHICW di seluruh Indonesia. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kembali berjumpa dengan saya Frans pada program berita Expose News Investigation. Umur kira-kira 10 bulan, namun kondisi aspal Lapen, daerah irigasi Wai Umpu, yang berada di Desa Bali Sadar Selatan, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, sudah hancur lebur. Bangunan jalan aspal Lapen ini merupakan bagian dari pekerjaan peningkatan daerah irigasi Wai Umpu, saluran sekunder, BRT 5, BRT 2, BRT 7, BWM 2, BRT 8, BBSB 8, BRT 8, BBST 3, dan BRT 16, BBS 1. Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Mesuji Sekampung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikerjakan oleh PT Bina Nusa Lestari dengan konsultan supervisi PT Akbar Jaya Konsultan. Bersumber dana dari APBN tahun 2022 senilai 46 miliar lebih. Terlihat di lapangan hampir seluruh permukaan aspal Lapen ini bergelombang, setil atau penurunan permukaan, slip, bahkan segregasi atau pelepasan butir agregat. Kondisi aspal Lapen ini disebabkan oleh kurangnya volume material agregat dan aspal Lapen, serta pemadatannya. Hal tersebut mengakibatkan bangunan aspal Lapen ini tidak mampu menahan beban kendaraan yang lewat, sehingga baru berumur sekitar 10 bulan, Lapen ini sudah babak belur. Kondisi jalan seperti ini tentu dapat mengancam keselamatan dari pengguna jalan, baik pengendara roda 2 dan roda 4 yang melewati jalan ini, terutama di malam hari. Padahal salah satu pasal Undang-Undang RI tentang jasa konstruksi disebutkan bahwa umur suatu bangunan adalah 10 tahun. Hal ini disampaikan oleh Bahri, manajer perkumpulan Eli Tipikor NHICW Waikanan Provinsi Lampung. Kami dari Eli Tipikor NHICW Kabupaten Waikanan melakukan investigasi kepada ruas pekerjaan irigasi Wai Umpu di Kecamatan Banjit, Kampung Bali Sadar Selatan. Kami menemukan banyak sekali kerusakan-kerusakan pada ruas jalan seperti penurunan permukaan, pengelupasan batu, pengelupasan materialnya. Di sini kami menduga terjadinya itu dikarenakan kurang padatnya base A dan base B. Base B-nya kurang padat. Jadi di sini kami menduga ada pengurangan material batu base B dan aspal, sehingga gampang sekali rusak meskipun seharusnya umurnya baru berjalan beberapa bulan, tapi sudah banyak sekali kerusakan. Lembaga Penyelidikan Tipikor dan Advokasi Hukum Perkumpulan Elit Tipikor NHICW menyebutkan bahwa berdasarkan investigasi yang telah mereka lakukan, mereka menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum atau unrestricted atau tort dan tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang sebagai dimaksud pada huruf A dan B pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi mengenai perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang. Dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum rekanan dari PT Bina Nusa Lestari dengan cara menggunakan material batu yang tidak sesuai spesifikasi dan pengurangan volume agregat dan aspal Lapen serta pemadatannya dapat terjadi karena lemahnya pengawasan, bahkan ada pembiaran perbuatan curang tersebut dari oknum konsultan supervisi, yaitu PT Akbar Jaya Konsultan dan oknum PPK dari Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Mesuji Sekampung sebagai pihak pengguna jasa pada pelaksanaan pekerjaan ini. Menurut Eli Tipikor NHICW, pembiaran perbuatan curang tersebut tidaklah gratis karena negara ini tidak ada makan siang yang gratis. Makan di rumah makan bundokan doang saja bayar, apalagi makan di rumah makan sahabat lama. Tipikor NHICW menuding bahwa berdasarkan basic ilmu yang dimiliki oleh oknum konsultan supervisi dan oknum PPK dari pekerjaan ini, mereka mengetahui ada penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi dan pengurangan volume material serta pemadatannya. Namun mereka tidak menegur hal tersebut. Bahkan PPK tetap mem-PHO dan membayar pekerjaan ini hingga lunas sampai 95%. Hal tersebutlah yang mengakibatkan adanya indikasi kerugian keuangan negara pada pelaksanaan pekerjaan ini. Karena itu, saat ini Eli Tipikor NHICW menduga bahwa oknum konsultan supervisi dan PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini ada menerima sesuatu dari oknum rekanan agar hasil pekerjaan ini bisa lolos pada tahap PHO dan dilakukan pembayaran. Hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi berupa suap. Ini dijelaskan oleh Jamal Leonardus, investigator khusus senior Eli Tipikor NHICW. Melihat fakta di lapangan ya, maka kita duga bahwa agregat batu yang digunakan untuk base
aspal lapen ini itu bercampur dengan agregat batu yang tidak pecah, karena banyak kita lihat di situ yang batunya bulat, dia dibelah, jadi diduga ini hanya batu yang dibelah manual, ya kan? Padahal menurut spesifikasi umum, ya, itu harus batu pecah, artinya bersumber dari mesin stone crusher, mesin pemecah batu. Selain itu, kita melihat juga ya bahwa siraman material aspal lapen itu juga tipis, ya. Jadi itu ada ukurannya loh, berapa per meter kubik itu ada ukurannya, ya. Nah, jadi kita juga itu dikurangi. Nah, karena base sudah dikurangi, aspal itu dikurangi, maka tentu pemadatannya juga akan mereka kurangi, ya. Karena material dikurangi, material base dikurangi, aspal lapen dikurangi, tapi pemadatannya nggak dikurangi, maka itu akan turun ke bawah. Nah, maka dengan secara otomatis mereka akan mengurangi pemadatan. Nah, karena volume material dikurangi, volume aspal lapennya juga dikurangi, pemadatannya dikurangi, maka bangunan jalan lapen ini tidak akan mampu menahan beban, ya, sesuai dengan yang direncanakan. Masing-masing jalan itu sesuai kelasnya ada kelas bebannya, ya. Maka ada jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan negara ada. Udah. Nah, karena tidak mampu menahan beban, maka akan terjadi kerusakan dini. Kerusakan dini itu maksudnya kerusakan yang belum mencapai umurnya, ya. Karena pada undang-undang jasa konstruksi itu disebutkan bahwa umur bangunan itu harus 10 tahun. Jadi acuan untuk merencanakan umur daripada bangunan itu, satu bangunan itu minimal harus 10 tahun. Nah, ini tahun anggaran 2022 proyeknya loh. Ini bulan 8, berarti sekitar masih 8 bulan, taruhlah 10 bulan, tapi udah hancur babak belur begitu. Ya karena itu ya kita duga ini bangunan gagal umur, ya. Kenapa gagal umur? Karena cacat mutu. Nah, secara hukum ya, pengurangan volume gregat, pengurangan aspal lapen, ya, pengurangan pemadatan, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi yang dilakukan oleh oknum rekanan itu, ya, itu merupakan perbuatan curang. Oke, kenapa perbuatan curang itu bisa dilakukan oleh oknum rekanan itu? Ya karena ada pembiaran dari ini pihak pengguna jasa. Siapa pihak pengguna jasa? PPK dan konsultan supervisi. Oke, dan ingat ya, konsultan supervisi dan PPK itu basic ilmunya adalah teknik sipil. Artinya kekurangan-kekurangan itu mereka tahu itu terjadi pada pekerjaan ini. Anehnya, kenapa bisa mereka loloskan di PHO? PHO itu ya serah terima tahap pertama. Kenapa mereka bisa PHO dan malah dibayar? Oke, nah karena itu kita duga ada dugaan pemberian sesuatu dalam hal ini dalam tanda kutip uang dari oknum rekanan ke konsultan supervisi dan PPK itu supaya pekerjaan ini dapat diloloskan di tahap PHO dan dibayar, ya kan? Karena nggak ada yang makan siang di Indonesia ini, ya. Kita makan di rumah makan ibu kanduang saja bayar, apalagi makan di rumah makan sahabat lama, ya kan? Selanjutnya, Eli Tipikor NHICW mengatakan agar dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan ini dapat menjadi terang benderang secara hukum dan kerugian keuangan negara dapat segera dikembalikan ke kas keuangan negara, maka sesuai tugas pokok dan fungsi mereka sebagai lembaga investigator Tipikor dan advokasi hukum di Indonesia, mereka akan melaporkan dugaan tersebut ke pihak BPKP Perwakilan Provinsi Lampung agar dilakukan audit investigasi dengan tujuan khusus secara menyeluruh pada pelaksanaan pekerjaan ini. Maka dari itu kami akan segera melaporkan temuan kami ini ke BPKP Provinsi untuk segera diaudit ulang dan diinvestigasi ulang kepada BPKP Provinsi. Terima kasih. Dari Balai Sadar Selatan, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Agustian Eli Tipikor NHICW TV melaporkan untuk Anda.